Nah, kalau tadi kan kita sudah berbicara mengenai banyak sentimen dari dalam negeri dan juga dari luar negeri begitu ya Pak. Nah, kalau dari Pak Shin sendiri ini melihat sentimen yang muncul ini bagaimana akan mempengaruhi pengembangan dari bisnis sekuritas, baik dari lini brokerage, penjaminan emisi, jumlah nasabah hingga transaksi Pak? Oke. Berbagai sentimen positif, mulai dari potensi pemangkasan suku bunga atau Fed, ya maksudnya dana asing ke surat berharga negara dan saham, hingga fokus rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026 pada investasi dan hilirisasi akan menjadi katalis positif bagi bisnis sekuritas. Ya, kami melihat peluang kenaikan volume transaksi saham, ya bertambahnya pipeline IPO dan light issue, terutama di sektor energi dan terbarukan dan digital, serta tambahan jumlah investor yang kini hampir mencapai 17 juta investor. Dengan tren ini, bisnis sekuritas berpotensi melihat recovery balik di line brokerage-nya dan investment banking maupun pengembangan produk berbasis ESG. Oke, Pak Shin, ini bagaimana sih kalau untuk strategi dari perusahaan untuk menjaga pertumbuhan bisnis di tengah berbagai peluang dan juga tantangan-tantangan yang ada? Oke, ya untuk menghadapi peluang dan tantangan kami ya siapkan strategik yang lebih adaptif. Dan pertama, diversifikasi pendapatan. Ya, tidak hanya dari brokerage, tapi juga memperkuatkan investment banking. Ya, kedua, digitalisasi platform ya transaksi namanya Hero untuk menarik lebih banyak investor retail. Ya, ketiga, memperkuat institusi coverage agar bisa menganggap peluang inflow global. Dengan strategik ini, Kium Sekuritas Indonesia tetap bisa tumbuh meski kompetisi makin berketat. Oke, selanjutnya mungkin bagaimana Pak Shin sendiri begitu ya melihat gambaran target perusahaan pada capaian IHSG pada rupiah gitu, yield SBN pada 10 tahun. Oke. Ya, secara konservatif ya, kami perkirakan IHSG bisa ditutup di level 7.800 antara 8.000, semoga lebih dari 8.000 ya di akhir tahun, dengan peluang menguatkan pada emiten kategori cyclical dan tekan di semester 1 tahun 2025. Kalau rupiah diperkirakan stabil di 15.800 antara 16.200 per USD. Kalau yield surat berharga negara 10 tahun bisa turun 6,2 antara 6,4% jika defisit rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 terjaga. Dan secara umum kombinasi disiplin fiskal, menurunkan Bank Indonesia rate dan ekspektasi Fed cut menjadi katalis positif bagi pasar keuangan Indonesia. Oke, Pak Shin, jadi mungkin gitu ya, overallnya optimistis kah? Pasti optimis. Oke.